Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dalam program eh, membahas Sekolah Sahabat setiap kuartalnya bersama saya, Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi di Uni Indonesia Kawasan Barat. Sekarang kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran yang keempat dengan judul Satu Perjanjian yang Kekal. Di pekan yang lalu, di pelajaran yang ketiga, kita sudah membahas tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Dan di pelajaran yang ketiga ada satu pembahasan mengenai pelangi, di mana bahwa pelangi itu mengingatkan kita bahwa janji itu menjadi bagian semua orang yang melihat pelangi itu. Apa janji itu? Bahwa Allah sanggup menyelamatkan manusia, bahwa Allah tidak akan pernah lagi menghancurkan atau membumi hanguskan dunia ini dengan air yang begitu banyak atau dikenal dengan air bah. Nah, sekarang di pelajaran Sabat yang keempat, perjanjian itu dikuatkan kembali bahwa perjanjian itu menjadi satu perjanjian yang kekal. Ini sejalan dengan judul atau subjudul daripada pelajaran sahabat kita selama satu kuartal. Karena pelajaran kita satu kuartal ini judulnya adalah janji, lalu subjudulnya adalah perjanjian kekal Allah. Dan di pelajaran yang keempat inilah dibahas kembali atau dikupas apa itu arti daripada perjanjian kekal Allah. Dan perjanjian kekal Allah itu dimulai atau ditegaskan kembali perjanjian antara Allah dan Abraham. Baik, di Sabat Petang, di sini penulis mengambil satu ilustrasi di mana ilustrasi itu mengingatkan kita atau membantu kita untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi pada waktu kita masih kanak-kanak dulu. Di mana waktu kita kanak-kanak dulu pernah mengalami sakit, lalu melihat bagaimana orang tua kita menunggui kita di samping tempat tidur kita di mana kita terbaring pada waktu kita sakit. Saya ingat saya sebetulnya jarang sakit dan baru tingkat 4 akhir di perkuliahan saya lah saya masuk rumah sakit oleh karena sakit typhoid. Itu di rumah sakit. Tetapi pada waktu saya setelah keluar dari rumah sakit, saya penyembuhan berada di rumah, saya mengingat memang orang tua saya dengan setianya mendampingi saya walaupun dia atau mereka harus keluar rumah karena orang tua saya adalah seorang gembala jemaat, mereka harus menjalankan tugasnya yaitu mengunjungi anggota. Poinnya adalah orang tua kita selalu memperhatikan kita pada waktu kita berada dalam keadaan sakit. Pengalaman inilah, ilustrasi inilah yang diambil oleh penulis di Sabat Petang, mengingatkan kita bahwa Allah juga melakukan hal yang sama. Dia duduk dengan setia di samping kita pada waktu kita dalam keadaan sakit. Nah, kenapa kita dikatakan dalam keadaan sakit? Secara rohani kita sakit. Kenapa dikatakan sakit? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa dikatakan sakit? Sakit artinya dalam keadaan yang tidak normal. Itu arti daripada sakit. Nah, normalnya manusia itu adalah melakukan hal yang baik. Normalnya manusia itu adalah menurut. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia. Tetapi karena keadaan manusia sekarang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, makanya manusia dikatakan dalam keadaan sakit secara rohani, atau dikatakan berdosa, atau dikatakan terkutuk, terpisah dari siapa? Dari Allah. Itulah kondisi dunia atau kondisi manusia sekarang ini dalam keadaan sakit, sehingga penulis mengambil ilustrasi bagaimana orang tua kita dulu dengan setianya menemani kita, mendampingi kita, menunggui kita
pada saat kita dalam keadaan sakit. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Minggu dengan judul Yahweh dan Perjanjian Abrahamis. Kita bukan mau membicarakan kata Yahweh-nya, tetapi kenapa atau apa makna di balik Yahweh itu sehingga itu menjadi satu perjanjian. Baik, dikatakan demikian. Saya ambil kutipannya dari di SDA Bible Commentary jilid pertama halaman 523. Dikatakan demikian. Ini sehubungan dengan nama. Pada zaman kitab suci, orang-orang di Timur Dekat sangat memandang penting arti nama-nama. Kenapa? Orang-orang Ibrani selalu berpikir bahwa sebuah nama itu menggambarkan sifat atau watak pribadi yang diberi nama, atau pikiran-pikiran dan emosi dari seorang yang memberikan nama, atau situasi lingkungan yang dekat dengan orang itu ketika nama tersebut diberikan. Jadi dengan kata lain, nama itu mempunyai arti. Nama itu mempunyai tujuan. Nama itu sangat dekat kaitannya kepada orang yang diberikan nama dan kepada orang yang memberikan nama. Itu secara sederhananya. Jadi, apa itu Yahweh? Ya, kenapa nama itu menjadi Yahweh? Nama sebetulnya bagi orang Ibrani itu tidak bisa disebutkan. Mereka ganti namanya menjadi Adonai, kira-kira seperti itu. Baik, saya langsung loncat kepada kutipan yang berikutnya yang ditulis dalam Pelajaran Surah Sabat. Dikatakan demikian. Sifat-sifat Allah yang kelihatannya ditekankan oleh gelar ini yaitu Dia ada dengan sendirinya dan setia. Tidak heran pada waktu Allah menampakkan dirinya kepada Musa, lalu Musa bertanya, apa yang harus katakan? I am that I am. Aku adalah aku. Dengan kata lain, independen, hanya dialah, tidak ada penyebabnya. Dia ada dengan sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan setia. Sifat-sifat ini menunjukkan Allah sebagai Tuhan yang hidup. Sumber kehidupan, berbeda dengan dewa-dewa kafir yang tidak memiliki keberadaan, terpisah dari imajinasi para penyembahnya. Kenapa Allah menunjukkan dirinya kepada Musa itu dengan sebutan I am that I am? Ya, dengan katanya tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah pendukung istilahnya begitu. Karena Musa lama berada di Mesir. Beberapa referensi mengatakan bahwa dia memang ditempa, dididik dengan keras, dengan satu tujuan bahwa dia akan menjadi pemimpin daripada bangsa Mesir. Dengan kata lain, konsep berpikir dia dipengaruhi oleh konsep berpikir orang Mesir. Nah, orang Mesir ini kan banyak dewa-dewanya. Jadi dewa yang paling utama bagi mereka adalah Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini atau dewa yang utama ini ada dewa pendukung yang lain. Ada dewa pendukung yang lain, ada dewa pendukung yang lain. Jadi banyak sekali dewa-dewa yang berada di Mesir. Dengan kata lain, dewa mereka tidak berdiri sendiri. Lalu Allah merubah konsep berpikir Musa. I am that I am. Hanya akulah satu-satunya. Allah memberikan keselamatan, Dia yang menciptakan, Dia pemilik kita, semua Dia. Jadi tidak ada yang lain. Itu makna daripada kata Yahweh itu. Lalu berikutnya adalah Allah sendiri menerangkan arti Yahweh di Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Ya, saya sudah terangkan tadi. Arti kata itu menggambarkan kenyataan keberadaan Allah yang tidak bersyarat. Sementara itu juga berarti Dia mengatur masa lalu, masa sekarang, dan yang masa akan datang. Dia pemilik semuanya. Alfa dan Omega. Dulu, sekarang, dan akan datang. Lalu berikutnya. Yahweh adalah nama pribadi Allah. Pengenalan Yahweh sebagai Dia yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim merujuk pada pengumuman perjanjian Allah dengan Dia dalam Kejadian 12 ayat 1-3.
Allah mau Abraham mengenal namanya karena nama itu menyatakan identitasnya, sifat pribadinya, dan karakternya. Dan dari pengetahuan ini kita dapat belajar untuk percaya pada janji-janjinya. Jadi Allah memperkenal dirinya kepada Abraham dengan sebutan Yahweh, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan sebutan Yahweh juga, dengan tujuan bahwa Allah dikenal oleh Abraham, oleh Musa dan keturunannya melalui sifatnya. Atau boleh saya katakan, kenal nggak dengan guru contohnya di sekolah? Oh iya, Bapak yang baik itu, Bapak yang murah senyum itu. Kira-kira seperti, oh Bapak yang galak itu, Bapak yang suka nyubit perut itu. Itulah, kira-kira seperti itulah gambaran daripada penyebutan nama Yahweh itu. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Senin dengan judul El Shaddai. Ini diambil dari Kejadian 17 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu penulis menekankan di sini, ide penting dalam penggunaan nama ini nampaknya adalah membandingkan kekuatan dan kuasa Allah dan kelemahan dan kekurangan manusia. Jadi El Shaddai, aku Allah yang kuat, maha kuasa. Sedangkan manusia penuh dengan kelemahan, tidak punya kuasa. Jadi pada waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham, dikatakan El Shaddai, aku Allah yang kuat. Lalu ayat ini juga mengatakan bahwa umur Abraham itu 99 tahun. Nah, kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, umur manusia sekarang ini, pemazmur pernah katakan, doa Musa dari Mazmur pasal 90, umur manusia paling hebat 70. Kalaupun lebih, sudah kesusahan lah. Jadi, kalau kita merujuk kepada umur 99 tahun zaman Abraham itu sudah lemah. Intinya sudah berkurang kekuatannya. Kalau merujuk kepada keadaan kita sekarang, biasa orang mulai masuk umur 50, 60 itu sudah mulai banyak banyak keluhan. Penyakit asam urat lah, penyakit persendian lah, tensi yang tidak terkontrol lah, dan lain sebagainya. Intinya manusia lemah. Lalu datang Allah, El Shaddai, aku adalah Allah yang kuat. Jadi dengan kata lain konsep aku menunjukkan bahwa Allah lah yang sanggup dengan kata El Shaddai tadi itu. Baik, kembali saya akan bacakan kutipan di sini. Janji El Shaddai yang sama ditemukan dalam Kejadian 35 ayat 11 dan Kejadian 43 ayat 14 dan Kejadian 49 ayat 25. Pasal-pasal yang menyatakan kebaikan yang dilakukan Allah, Allah yang kuat dan berkuasa, dan Shaddai, Allah yang tidak pernah habis kekayaannya, kekayaan yang Dia mau curahkan kepada mereka yang mempercayainya dengan iman dan penurutan. Jadi El itu adalah Allah yang penuh kekuatan, Shaddai itu adalah yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi manusia lemah dan akan habis. Dikatakan sudah umur lanjut, sudah lanjut usia, sudah uzur. Itu mengartikan bahwa sudah mau selesai. Seperti keterangan saya pelajaran yang ketiga, bahwa Allah menciptakan manusia itu sebelum mereka memakan buah al-hayat atau buah kehidupan itu, ada batasnya. Ya, dalam Kejadian 3, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Lalu Allah memberikan perintah, suruh malaikat menjaga, kerub menjaga pintu masuk dengan pedang yang menyala-nyala. Kenapa?
agar mereka tidak menyentuh buah al-hayat itu. Dengan kata lain tujuannya agar mereka tidak berdosa selama-lamanya. Dengan kata lain, expire itu akan menjadi bagian manusia. Jadi pada waktu El Shaddai mengingatkan Abraham, aku orang yang terbatas, aku orang yang lemah, berjanji dengan Allah yang berkuasa, yang kekayaannya tidak ada batasnya. Itu satu hal yang sangat kontras. Baik, kita masuk kepada hari Selasa. Ini perubahan nama dari Abram kepada Abraham. Ya, Abram dan kepada Abraham. Kembali ini masalah penggunaan nama. Di sini ada beberapa contoh penulis ambil arti daripada nama. Daniel artinya Allah adalah hakim. Yoel artinya Yahweh atau adalah Allah. Lalu Nathan artinya adalah pemberian daripada Allah. Nama saya David, yang artinya orang yang disenangi atau orang yang dekat di hati Allah. Mungkin orang tua saya dulu memberi nama itu, memberi nama David kepada saya, berharap bahwa saya orang akan disenangi. Walaupun kenyataannya banyak juga orang yang tidak suka sama saya, yaitu normal saja. Lalu mungkin orang tua saya berharap saya berada di hati Tuhan, ya dekat dengan siapa Tuhan. Nama anak saya Jeremy, artinya God strike me. Artinya Tuhanlah yang berperang untuk saya. Jadi saya berharap nanti anak saya Jeremy pada waktu dia merantau keluar dari rumah, Tuhanlah yang akan berperang untuk dia. Itu makna daripada apa? Jeremy. Nah sekarang Abram, dari Abram menjadi Abraham. Kata Abram itu artinya bapa yang ditinggikan. Lalu dirubah menjadi Abraham yang artinya bapa dari satu bangsa yang besar. Dari perubahan nama itu kepada kelahiran Ishak, anak Abram itu cukup lama. Ada beberapa tahun. Nah, mengapa Allah merubah namanya lebih dahulu, Abram kepada Abraham? Untuk meyakinkan Abraham bahwa dia itu akan menjadi bapak dari orang banyak. Walaupun saat itu dia belum punya anak. Kenapa? Penulis maksudkan, kalau kita mengulang-ulangi sesuatu, itu akan menjadi pikiran kita. Itu akan nempel dalam pikiran kita. Penulis katakan, barangkali itulah cara Allah menolong Abraham percaya kepada janji perjanjiannya yang dibuat kepada seorang tua berumur 99 tahun yang menikah dengan wanita tua yang mandul. Secara singkat Allah melakukannya untuk menolong menambah iman Abraham kepada janji-janji Tuhan kepada. Jadi dengan dirubahnya nama, Allah menolong Abraham untuk mengingat janji itu. Oke. Kita masuk kepada hari Rabu. Langkah-langkah perjanjian. Langkah-langkah perjanjian itu adalah Allah mendatangi Abraham, lalu adanya pendekatan, lalu ada perintah. Jadi ada tahap-tahap daripada perjanjian itu. Kalau kita merujuk kepada Kejadian pasal 3, Allah mendatangi Adam dan Hawa dengan cara, Adam, di manakah engkau? Ya, pada hari cerah Allah Adam mendengar langkah kaki Allah. Allah mendekati, mendatangi, lalu mengadakan pendekatan. Pendekatan itu berbicara, yang menyampaikan sesuatu. Lalu setelah itu Allah memberikan perintah dan perintah itu menjadi apa? Menjadi sebuah janji. Jadi sederhananya adalah langkah-langkah daripada perjanjian itu adalah, pertama itu adalah pendekatan, lalu panggilan kepada penurutan, lalu janji Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang setia kepada perjanjiannya. Kembali kepada Abraham. Tidak heran Abraham dikatakan Allah bapa segala orang percaya, walaupun nama Abraham itu adalah bapa daripada bangsa yang besar, ya, di sini dikatakan.
arti daripada Abraham itu. Ya, bapa dari satu bangsa yang besar. Tapi akhirnya nama itu menjadi bapa segala orang percaya. Bayangkan Allah berjanji dia menjadi bapa dari bangsa yang besar. Nah, telah lahir Ishak, Allah perintahkan kepada Abraham, persembahkan anakmu. Kalau saya sebagai manusia, saya akan katakan, gimana Allah ini? Dia berjanji untuk memberikan anak, dia berjanji dengan merubah nama Abram menjadi Abraham, bapa orang yang banyak. Setelah janji itu digenapi, Allah mau ambil itu janji lagi dengan cara bagaimana? Persembahkan anakmu. Di sini yang menariknya. Abraham tidak pernah meragukan janji Allah itu. Dengan cara bagaimana? Dia lakukan apa yang Allah perintahkan. Dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya. Walaupun akhirnya Allah menyediakan domba untuk mengganti Ishak anaknya sebagai korban. Tapi itu kita tahu kan karena kita baca Alkitab sekarang. Tapi pada saat peristiwa Abraham itu Abraham tidak tahu. Dia lakukan saja. Jadi dengan kata lain, Abraham itu artinya adalah bapa dari bangsa yang besar. Lalu makna daripada Abraham itu adalah bapa segala orang yang percaya. Atau bapa orang yang percaya. Imannya sangat luar biasa. Keyakinannya kepada Allahnya yang memberi janji itu sangat apa? Sangat luar biasa. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis, yaitu kewajiban-kewajiban perjanjian. Ini diambil dari Kejadian 18 ayat 19. Dikatakan demikian, sebab aku, Allah, telah memilih dia, supaya diperhatikannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunan, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kembali, unsur janji itu, pelajaran kedua. Allah yang berjanji, ada yang menurut, lalu digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Allah sudah melakukan bagiannya. Dengan cara bagaimana Allah melakukan bagiannya? Atau dengan cara apa Allah melakukan bagiannya? Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Yahweh. Sifat daripada Allah, I am that I am, aku, ya akulah satu-satunya. Aku sanggup melakukan apa yang aku sudah janjikan. Lalu Allah juga memperkenalkan dirinya kepada Abraham dengan sebutan El Shaddai. El itu adalah aku satu-satunya, aku yang mempunyai kuasa. Shaddai itu adalah kekayaan yang tidak pernah akan habis-habisnya. Nah, lalu Allah ingatkan kembali kepada Abraham, ingat Abraham, aku yang telah memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Jadi kembali janji itu datangnya dari inisiatifnya dari Allah dengan sebutan aku. Nah, agar perjanjian itu menjadi bagian anakmu dan menjadi bagian keturunanmu, maka kamu, anakmu, keturunanmu harus melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Dengan kata lain, tetap menurut. Dan kata lain seperti itu. Itu kewajiban-kewajiban daripada apa? Perjanjian yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham dan juga keturunannya. Baik, saya akan bacakan kutipan di sini atau tulisan yang ditulis oleh penulis buku ini. Berkat-berkat perjanjian tidak dapat dinikmati atau dipertahankan kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh penerimanya. Ya kalau penerimanya itu tidak memenuhi syarat, tentu berkat-berkat itu tidak dirasakan. Tapi kalau memenuhi syarat, tentu berkat-berkat itu akan dirasakan oleh keturunan Abraham.
Walaupun syarat-syarat itu tidak diperlakukan untuk membentuk perjanjian itu harus menjadi tanggapan untuk kasih, iman, dan penurutan. Itu semua adalah perwujudan dari satu hubungan antara manusia dan Allah. Penurutan adalah alat di mana Allah dapat memenuhi janji-janji perjanjian kepada umat. Jadi penurutan itu sangat perlu. Hubungan itu sangat perlu karena Ulangan 11 ayat 27 mengatakan, ini saya ulang-ulangi saja. Berkat adalah mendengarkan, berkat itu adalah hubungan. Jadi kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah kalau hubungan itu tidak kita jaga. Mungkin kalau saya ambil ilustrasi, di rumah kita masing-masing kan ada aliran, ada air. Di kamar mandi kita, di wastafel atau di tempat cuci piring itu ada air. Nah, air itu akan mengalir dengan baik dan akan dirasakan oleh orang yang membutuhkan air selama saluran air itu dari sumber air kepada yang membutuhkan terjaga dengan baik. Kalau mulai tersumbat saluran itu tentu keluarnya tidak baik, tidak sempurna. Tapi kalau saluran ini terjaga dengan baik, keluar dengan apa? Dengan sempurna. Lalu berikutnya, pelanggaran perjanjian melalui ketidakmenurutan adalah ketidaksetiaan pada hubungan yang telah diucapkan. Saat perjanjian hancur, yang rusak bukanlah syarat penganugerahan tetapi syarat untuk pemenuhan. Jadi perjanjian itu tidak hancur, tetapi untuk memenuhi janji itulah yang menjadi apa? Hancur. Baik, kita masuk kepada hari Jumat, sekaligus kesimpulan. Saya akan bacakan di sini kembali apa yang ada di pelajaran hari Jumat. Pelangi adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Bacalah Kejadian 17 ayat 10. Untuk menemukan apakah tanda perjanjian Allah dengan Abraham ditentukan dengan sunat. Lalu 1. Untuk membedakan keturunan Abraham di antara orang kafir diperlukan sunat. Untuk terus mengingat perjanjian Yahweh. Yang ketiga, untuk mendorong perkembangan moral yang murni. Yang keempat, untuk menggambarkan pembenaran oleh iman. Yang kelima, untuk menjadi lambang sunat hati. Yang keenam, untuk membayangkan upacara baptisan orang Kristen. Penurutan. Seperti yang saya katakan di pelajaran yang ketiga, atau pelajaran yang kedua, perjanjian baru itu, yang tadinya perjanjian itu dilakukan perjanjian kepada bangsa Israel badani, lalu itu berkembang menjadi perjanjian kepada bangsa Israel rohani. Yang tadinya sunat fisik yang dilakukan oleh Abraham kepada keturunannya dengan memotong kulit katan daripada keturunannya, anak laki-laki yang lahir di tengah-tengah Abraham umur 8 hari, walaupun Abraham, Ishak, dan yang lainnya tidak 8 hari, karena mereka sudah lahir duluan, sudah dewasa. Tapi berikutnya, yaitu 8 hari, bahkan buku Lukas mencatat, Yesus Kristus sendiri yang lahir pada umur 8 hari, disunat kulit katannya, seperti yang biasa dilakukan waktu itu. Dan bagi saudara-saudara kita kaum mayoritas masih melakukan itu. Tetapi yang berikutnya dikatakan bahwa sunat itu dikembangkan menjadi sunat hati, sunat secara rohani, mengingatkan kita bahwa kita mempunyai perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Itu mengartikan bahwa perjanjian itu bukan hanya didominasi oleh Israel badani, tetapi menjadi bagian Israel secara rohani. Berikutnya, pelangi akan tetap menjadi tanda janji Allah sampai pada akhir dunia, seperti saya katakan di pelajaran yang ketiga. Tetapi, tanda sunat tidak. Menurut Rasul Paulus, sunat diterima Abraham sebagai tanda kebenaran yang diterima oleh iman kepada Allah. Akan tetapi, setelah berabad-abad, sunat menjadi gambaran keselamatan oleh penurutan kepada hukum. Pada zaman perjanjian baru, saya sudah katakan tadi, sunat telah kehilangan arti pentingnya. Gantinya, unsur penting adalah iman kepada Yesus Kristus yang membawa kepada penurutan, kepada kehidupan yang diubahkan. Itulah yang dikatakan sunat secara hati, sunat secara rohani. Jadi perjanjian yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, itu akan kekal sampai sekarang dan sampai nanti
kedatangannya yang tidak lama lagi. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena kesempatan yang baik yang telah kami rasakan bisa kembali mempelajari firman-Mu. Janji Tuhan itu kekal, turun-temurun sampai kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Memberkati pemirsa dimanapun mereka berada yang telah menyaksikan tayangan ini. Menjadi penambah pengetahuan bagi mereka, menjadi kehangatan iman mereka dan persiapan mereka untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih karena Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bertemu kembali di episode yang berikutnya. Tuhan berkati kita. Shalom.